anak-anak kelas 1, hari ini kita akan belajar lagi TIK dengan judul materinya masih sama seperti minggu lalu, yaitu tentang perangkat keras komputer. Ya, seperti yang Ibu Yunda sudah janjikan di minggu lalu, kita akan belajar lagi perangkat-perangkat keras lainnya yang bisa menjadi pelengkap atau tambahan di komputer kita ya. Nah, perangkat keras yang utama kemarin minggu lalu Ibu Yunda sudah jelaskan, ada 4 bagian ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik pembelajaran hari ini. Simak dari awal sampai akhir perangkat kerasnya yang tambahan itu apa saja. Selain itu ya, sebelum kita memulai belajar, Ibu Ayunda mau ajak anak-anak untuk tebak gambar ya, untuk mereview, mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Pastikan anak-anak duduk dengan baik dan selamat belajar hari ini. Oke, kita waktunya untuk review terlebih dahulu. Siapkan ya, kita akan main game. Kita akan bermain tebak siapa aku. Perhatikan gambarnya baik-baik, barulah nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan Ibu Yunda ya. Nah, gambar yang pertama, coba anak-anak perhatikan. Ya, ini gambarnya. Coba tebak siapa aku. Siapa ya yang digambar ini? Benda apa ini? Perangkat keras apa namanya? Coba tebak. Ibu Anda hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Apa namanya? Good. Betul sekali. Namanya CPU. Gunanya untuk apa Ibu Yunda? Ingat-ingat lagi, gunanya untuk menyimpan data. Nah, sedangkan ini adalah gambar yang kedua. Coba tebak siapakah dia atau gambar apa itu yang muncul. Nah, ini gambarnya. Ibu Ayunda hitung sampai 3. Anak-anak jawab dengan keras. 1, 2, 3. Apa ini? Ya, monitor. Good job anak-anak yang sudah menjawab dengan benar. Ini adalah monitor. Gunanya untuk apa? Ini untuk layar. Oke, kita lanjutkan. Ini gambar yang ketiga. Ya, namanya apa ya gambar ini ya? Dia biasanya digerakkan untuk mengarahkan kursor kita. Ya, ini namanya apa anak-anak? Coba katakan. Ya, ini namanya mouse. Oke, ini mouse. Untuk apa Ibu Yunda? Untuk menggerakkan kursor. Nah, ini adalah gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir pasti anak-anak tahu. Ya, coba perhatikan. Gambar ini ya seperti papan ketik. Banyak huruf-hurufnya. Siapakah dia? Namanya apa ya? Coba perhatikan. Ya. Ini adalah keyboard. Ya. Keyboard ini gunanya untuk apa? Untuk mengetik. Ya. Nah, anak-anak coba ucapkan. Namanya adalah keyboard. Nah, sekarang kita mulai masuk untuk mengenal kembali perangkat keras komputer yang lain. Ibu Ayunda akan munculkan gambarnya. Anak-anak tebak ya, apa sih nama benda yang Ibu Ayunda munculkan ini? Ya, perangkat keras ini kira-kira namanya apa? Di rumah mungkin beberapa itu anak-anak punya. Jadi coba anak-anak perhatikan, anak-anak coba tebak apa sih namanya ya. Ya, ini yang pertama. Biasanya untuk mencetak kertas, tulisan. Kalau anak-anak punya tugas ya, jangan lupa di titik ya, dicetak ya. Namanya apa? Ya. Lalu ini yang kedua, dia sebagai pengeras suara. Namanya apa? Lalu ini yang ketiga, biasanya seperti mesin fotokopi. Ya. Lalu ini yang keempat, biasanya papa mama pakai untuk kerja, kakak-kakak untuk kuliah ya, atau untuk kerja. Untuk menyimpan banyak data. Dan yang terakhir ya, tapi ini zaman sekarang itu sudah sangat-sangat jarang sekali ada. Biasanya dia langsung tergabung di laptop kalian atau di PC kalian, atau kalau komputernya masih lama biasanya ada di dalam CPU kalian. Ya, kira-kira apa namanya? Nah, ini gambar yang pertama. Ya. Ini adalah apa ya? Yang ini nih, pointer lingkar ya. Kalau dulu zaman Ibu Ayunda punya benda ini untuk apa? Untuk nonton film kartun ya, cari-cari film, cari-cari lagu. Biasanya ada dulu yang jual ini. Ya, tapi zaman sekarang sudah sangat berkurang. Nah, ini bentuknya nih.
Ibu Ayunda punya contohnya, ini CDR ya. Dia terbatas sekali. Ini bentuknya seperti apa ya anak-anak? Coba perhatikan. Dia namanya itu CD atau compact disc. Nah, coba anak-anak bilang dulu, compact disc. Ya, ini CD. Ya, dia bentuknya seperti apa ya? Ini bangun datar apa ya? Ini bentuknya berupa lingkaran, tapi di tengahnya itu ada lubangnya. Ya, gunanya untuk apa Ibu Ayunda? CD ini untuk menyimpan data. Contoh ya, ini CD-nya Ibu Ayunda ini ya. Ini Ibu Ayunda pinjam nih dari Ibu Ida. Ya, isinya tentang video-video. Disimpan di sini. Tapi penyimpanannya terbatas. Ada tulisannya nanti di sini. Nih ya, kalau anak-anak perhatikan. Mana ya? Kelihatan tidak ya? Tidak kelihatan ya? Ini nih, di sini ada 700 MB. Ya, berarti itu adalah kapasitas penyimpanannya. Jadi ada batas-batasnya Ibu Ayunda, ini punya banyak. Ya, untuk menyimpan banyak sekali data. Itu namanya apa tadi? CD atau compact disc. Coba anak-anak sekali lagi bilang, compact disc. Nah, sekarang gambar ini. Tapi sebelum Bunda kasih gambar nih, Ibu Ayunda punya bendanya. Ya, coba anak-anak perhatikan. Apa sih ini namanya Ibu Ayunda? Ya, apa ya ini namanya anak-anak ya? Coba cari tahu. Oke. Ya. Ini gambarnya. Ibu Ayunda perjelas. Ya, ada bermacam-macam bentuknya. Apa namanya? Coba anak-anak tebak. Ya, good. Namanya itu USB flash drive atau biasa kita kenal tuh flash disk, FD gitu ya. Ini untuk apa sih Ibu Ayunda ya? Sama seperti CD-ROM tadi, CDR tadi yang Ibu Ayunda tunjukkan atau compact disc tadi. Ya, berguna untuk menyimpan data-data komputer kita. Dia muatannya itu, penyimpanannya itu berbagai macam ya. Bermacam-macam, tapi kapasitasnya itu lebih besar dibandingkan dengan CDR tadi atau compact disc. Contoh, Ibu Ayunda punya yang ini, ya, ini muatannya kurang lebih 16 GB. Ya, jadi dia bisa menyimpan 16 GB data dari komputer anak-anak, ya. Cuman memang barangnya kecil, jadi anak-anak harus simpan baik-baik, ya. Ini namanya adalah USB flash drive atau flash disk ya. Bentuknya bermacam-macam ya. Anak-anak bisa lihat contohnya. Ingat, ini namanya USB flash drive gunanya untuk menyimpan data komputer anak-anak. Nah, gambar yang ketiga. Speaker. Pasti anak-anak di rumah punya, apalagi ya di Kupang nih suka sekali berpesta, naik bemo, suara terlalu kencang sekali. Nah, itu pakai namanya speaker. Berarti speaker itu gunanya untuk apa ya Ibu Ayunda? Kalau Ibu Ayunda baru naik bemo, kenapa ya suara di lagu-lagu itu bisa keras? Ya, di rumah juga misal lihat dari komputer atau laptop, kita baru putar YouTube mau menyanyi begitu, suara di laptopnya kecil, terus kita sambung satu benda lagi, bendanya itu bisa membantu suaranya itu jadi keras. Nah, apa itu bendanya? Itu namanya speaker. Ya, berarti gunanya untuk apa? Dia sebagai pengeras suara, ya, mendengarkan suara-suara kita dari komputer kita supaya menjadi lebih kencang, menjadi lebih keras. Ya, gambar yang selanjutnya. Nah, tapi biasanya ini sudah tergabung di dalam satu printer. Dia gunanya untuk menyalin gambar. Contoh, hari ini Ibu Ayunda tuh disuruh kirim data, ya, misal kartu kepala keluarga gitu, kartu kakak itu ya. Nah, kakak itu ada di Solo di rumah Ibu Ayunda, tapi Ibu Ayunda butuh nih berkasnya, nggak bisa dikirim tuh terlalu lama. Nah, biasanya Ibu Ayunda minta tolong untuk scan atau untuk menyalin gambar kakak itu ya, kartu itu menjadi seperti persis, tapi tidak harus dicetak, cuman disalin saja gambarnya lalu kirim ke Ibu Ayunda filenya. Nah, itu biasanya kita pakai mesin ini, perangkat keras ini. Ini namanya apa? Good. Ini namanya scanner. Apa anak-anak? Coba anak-anak sebutkan. Namanya adalah scanner ya. Dia digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar kerja ya. Jadi
kita butuh nih duplikatnya atau salinannya. Contoh, Ibu Ayunda mau scan buku ini, tidak boleh difotokopi, misal begitu ya, tidak boleh dicetak. Nah, Ibu Ayunda cuma butuh misal halaman satunya saja. Ibu Ayunda scan pakai alat ini, dia otomatis akan muncul gambarnya persis seperti yang Ibu Ayunda mau, tapi tidak perlu untuk dicetak. Ya, bisa dicetak, tapi kita hanya membutuhkan salinan gambarnya saja atau dokumen-dokumen atau data-datanya saja, seperti itu. Itulah gunanya scanner ya anak-anak ya. Yang terakhir, gambar terakhir ini gambar yang sangat-sangat membantu anak-anak di rumah untuk bisa mengerjakan setiap tugas-tugas kita selama online learning. Ya, untuk mencetak setiap tugas-tugas, setiap LKS. Contoh, anak-anak hari ini Bu Ayunda akan berikan formatif. Anak-anak print ya, anak-anak cetak ya. Nah, ini alat yang dipakai. Nah, apa nama alatnya anak-anak? Coba sebutkan apa namanya? Good. Namanya adalah printer. Ya, printer mencetak tulisan dan gambar dari komputer. Ya, contoh tadi kita scan gambar. Ya, scan buku TIK Ibu Ayunda tadi. Nah, Ibu Ayunda butuh nih hasil cetakannya nih. Nah, Ibu Ayunda pasti akan print menggunakan printer ini. Akan cetak menggunakan printer ini. Itu gunanya untuk mencetak tulisan atau gambar dari komputer kita. Ya, tulisan dan gambar dari komputer dicetaknya di mana? Di kertas. Ya, di kertas. Ya, akan sama persis seperti apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita mau. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini namanya printer. Ya, terakhir kita mau diskusi nih. Ya, dari pelajaran kita yang pertama ya sampai hari ini anak-anak bisa melihat bahwa teknologi kita itu semakin hari semakin baik ya. Semakin hari itu semakin memudahkan manusia untuk bekerja dengan baik gitu. Contohnya sekarang anak-anak bisa menikmati setiap perkembangan teknologi yang ada dari zaman dahulu tuh yang komputer cuman seperti itu bentuknya yang seperti Bu Ayunda sudah pernah jelaskan ya. Sampai sekarang begitu baik dan bahkan anak-anak sudah sangat mudah melakukan banyak hal. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana sih teknologi kita itu dapat berkembang? Ya, bagaimana? Kenapa sampai bisa teknologi kita itu terus berkembang? Lalu yang kedua, siapa? Ya, siapa sih yang berperan dalam perkembangan teknologi kita ini? Ya, nah, yang pertama, bagaimana dulu nih teknologi kita dapat berkembang? Ibu Ayunda kasih tahu ya. Sampai akhirnya teknologi kita bisa berkembang itu karena Tuhan sendiri, ya. Tuhan sendiri yang bekerja memberikan anugerah, ya. Anugerahnya lewat apa? Memberikan akal budi, ide kepada manusia untuk bisa mengembangkan teknologi ini. Ya, Tuhan benar-benar memberikan satu ide kepada manusia. Oh, dulu tuh komputernya seperti ini bentuknya, sekarang jadi seperti ini. Supaya lebih mudah kerjanya kita harus apakan ya? Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kepintaran manusia. Lalu yang kedua, siapa yang berperan? Pastinya jelas jawabannya yaitu Allah sendiri. Allah sendiri yang menopang setiap perkembangan teknologi kita yang ada. Ingat, bukan karena penemu-penemu zaman dulu yang hebat atau kuat pintar, ya, tapi Allah. Allah yang memilih mereka, memakai mereka untuk bisa sampai akhirnya mengembangkan teknologi yang ada saat ini. Jadi anak-anak bersyukur ya. Saat ini kita bisa menjadi bagian ya, menjadi penikmat perkembangan teknologi yang ada. Jadi anak-anak semangat terus belajar di rumah dengan teknologi-teknologi yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada ini kita jangan salah gunakan ya. Kita manfaatkan dengan baik untuk mendukung proses belajar anak-anak, bukan untuk bermain game tanpa ada batasan waktu. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terus belajar, ingat terus apa nama-nama perangkat kerasnya. Anak-anak perhatikan dengan baik. Terima kasih sudah melihat video Ibu Ayunda dari awal sampai akhir. Oke, God bless you.